Bandung. Laga sengit tersaji di pekan terbaru Super League saat Persib Bandung menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu malam 12 bulan 4 2026. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad Maung Bandung sukses menundukkan tamunya dengan skor dramatis 3-2. Jalannya pertandingan dan pencetak gol. Kemenangan krusial tuan rumah dipastikan lewat performa tajam lini serang mereka. 3 gol kemenangan Persib Bandung yang merobek gawang Bali United masing-masing dicetak oleh Ramon Tanque, Luciano, Federico Barba. Ketiga pemain asing tersebut tampil gemilang dan berhasil mengacak-acak pertahanan skuad asuhan pelatih asal Belanda tersebut sepanjang jalannya laga. Dampak pada klasemen Super League. Hasil positif di kandang ini membawa dampak yang sangat kontras bagi kedua tim di papan klasemen. Persib Bandung. Kemenangan ini membuat Persib semakin tak terbendung dan kian kokoh di puncak klasemen sementara Super League dengan raihan 64 poin. Bali United. Di sisi lain, kekalahan ini memaksa tim tamu harus tertahan di papan tengah. Saat ini, Bali United terpaku di posisi ke-10 klasemen dengan koleksi 36 poin. Reaksi pelatih Bali United. Kekalahan di partai tandang ini tentu meninggalkan pil pahit bagi kubu Serdadu Tridatu. Pasca pertandingan berakhir, pelatih kepala Bali United, Johnny Jansen, angkat bicara di hadapan awak media. Juru taktik berkebangsaan Belanda tersebut secara terbuka mengakui bahwa dirinya merasa sangat kecewa melihat tim asuhannya harus takluk dan pulang dengan tangan hampa dari markas besar Persib Bandung. Kehilangan poin penuh di laga tandang ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Jansen untuk segera mengevaluasi performa skuadnya di sisa musim Super League. Johnny Jansen ungkap alasan Bali United gagal bawa poin dari markas Persib. Bandung. Harapan Bali United untuk mencuri poin di kandang pemuncak klasemen Persib Bandung harus pupus. Skuad Serdadu Tridatu dipaksa menyerah dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-27 Liga 1 Indonesia yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu 12 bulan 4 2026 malam. Kekalahan ini terasa menyakitkan karena Bali United sejatinya memiliki keunggulan jumlah pemain setelah satu pemain Persib diusir wasit pada pertengahan babak kedua. Pasca pertandingan, pelatih kepala Bali United, Johnny Jansen, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan membeberkan sejumlah faktor yang menjadi biang kerok kekalahan timnya. Gagal memanfaatkan keunggulan numerik. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, alasan utama kegagalan Bali United adalah ketidakmampuan tim memaksimalkan keunggulan 11 lawan 10 pemain. Kami sangat kecewa dengan hasil ini. Ketika Persib harus bermain dengan 10 orang, seharusnya itu menjadi momentum kami untuk membalikan keadaan. Namun anak-anak terlalu terburu-buru dan kurang tenang di sepertiga akhir lapangan, ungkap Jansen usai laga. Lengah terhadap serangan balik dan pemain asing Persib. Jansen juga menyoroti kelengahan lini pertahanannya dalam mengantisipasi skema permainan Pangeran Biru. 3 gol Persib yang dicetak oleh trio legiun asing mereka, Ramon Tanque, Luciano Guaicochea, dan Federico Barba, dinilai terjadi karena hilangnya fokus barisan belakang Bali United. Meskipun skuadnya sempat memberikan perlawanan sengit dan menipiskan ketertinggalan lewat gol TP Yachida dan Jordi Bruin, Jansen mengakui gol-gol tersebut datang sedikit terlambat dan tidak cukup untuk menyelamatkan tim dari kekalahan. Fokus evaluasi lini tengah dan penyelesaian akhir. Lebih lanjut, Jansen menegaskan bahwa kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi besar-besaran, terutama karena posisi mereka kini semakin sulit untuk menembus papan atas. Klasemen saat ini, kegagalan membawa poin pulang membuat Bali United terpaku di posisi ke-10 klasemen sementara dengan raihan 36 poin. Target ke depan, Jansen menuntut para pemainnya untuk segera melupakan kekalahan di Bandung dan memperbaiki penyelesaian akhir atau finishing serta transisi permainan sebelum melakoni laga pekan ke-28 mendatang. Kami kehilangan poin penting hari ini. Tidak ada pilihan lain selain bekerja lebih keras di sesi latihan untuk memastikan kesalahan yang sama tidak terulang, tutup Jansen. Menang dramatis 3-2 dengan 10 pemain. Boyan Hodak ungkap alasan Persib Bandung kecolongan oleh Bali United. Bandung.
Laga pekan ke-27 Liga 1 Indonesia yang mempertemukan Persib Bandung kontra Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Minggu 12 bulan 4 2026 malam menyisakan berbagai cerita. Di balik euforia kemenangan tipis 3-2 yang mengokohkan Pangeran Biru di puncak klasemen, ada harga mahal dan kerja keras luar biasa yang harus dibayar oleh skuad asuhan Boyan Hodak. Kemenangan ini tidak didapat dengan mudah. Setelah tampil mendominasi dan unggul lewat trisula asing mereka, Persib harus menghadapi situasi kritis. Diusirnya satu pemain tuan rumah di pertengahan babak kedua mengubah drastis ritme permainan, memaksa Persib bertahan mati-matian dari gempuran serdadu Tridatu. Apresiasi mentalitas juara Pangeran Biru. Pasca peluit panjang dibunyikan, pelatih kepala Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anak asuhnya. Juru taktik asal Kroasia tersebut memuji mental petarung skuadnya yang tidak runtuh meski kalah jumlah pemain di lapangan. Bermain dengan 10 orang melawan tim sekelas Bali United bukanlah hal yang mudah, namun para pemain menunjukkan karakter asli malam ini. Mereka berlari lebih banyak, menutupi celah satu sama lain, dan bertarung layaknya juara sejati untuk melindungi keunggulan kami, tegas Boyan Hodak. Analisis taktikal. Mengapa Persib bisa kecolongan? Meski menang, gawang Persib yang dikawal ketat nyatanya harus kebobolan 2 kali melalui aksi TP Yachida dan Jordi Bruin pada fase akhir pertandingan. Hodak tidak menutup mata terhadap hal ini dan membeberkan sejumlah evaluasi mengapa timnya bisa kecolongan. Pelatih berkepala pelontos tersebut menyoroti 3 faktor utama. Kehilangan keseimbangan akibat kartu merah. Dikeluarkannya satu pemain memaksa Persib merombak formasi secara mendadak. Ini meninggalkan ruang kosong di area flank dan ruang antar lini yang kemudian berhasil dieksploitasi oleh kecepatan pemain sayap Bali. Kelelahan fisik yang ekstrim, mempertahankan keunggulan dengan 10 pemain menuntut setiap pemain bekerja 2 kali lipat. Kecolongan 2 gol itu murni karena kelelahan. Ketika fisik mulai terkulas di 20 menit terakhir, suplai oksigen ke otak berkurang, dan disitulah pengambilan keputusan pemain menjadi lambat, jelas Hodak. Transisi cepat lawan. Memanfaatkan keunggulan numerik, Bali United menaikkan garis pertahanan dan membombardir area kotak penalti Persib. Momentum ini membuat lini belakang Persib kesulitan mengamankan second ball atau bola kedua, yang berujung pada gol Yachida dan Bruin. Fokus menatap sisa musim. Kebobolan 2 gol dalam situasi krusial ini menjadi catatan tebal bagi staf kepelatihan Persib. Hodak menegaskan bahwa meskipun mengantongi 3 poin krusial, timnya tidak boleh terlena. Kesalahan dalam organisasi pertahanan saat berada di bawah tekanan besar harus segera dibenahi. Kemenangan dramatis ini memastikan posisi Persib Bandung tetap aman di singgasana klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 64 poin, menjaga jarak aman selisih 4 angka dari kejaran Borneo VC, 60 poin yang berada di peringkat kedua. Langkah Persib untuk merengguh trofi juara musim ini semakin dekat, namun Hodak menyadari bahwa konsistensi dan kedisiplinan taktis akan menjadi penentu di sisa pekan yang ada. Sometimes, all you need is a little bit of confidence. Sometimes, just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's